Hai semuanya, saya Hilman dari sekolahcoding.com. Kali ini kita akan belajar gimana cara nge-host di cloud hosting. Nah, jadi biasanya yang sebelum-sebelumnya kita tentu beda-beda, tapi biasanya kita pakai yang namanya shared hosting. Shared hosting, simpelnya ada satu hosting, lalu ada satu server maksud saya, ada lalu banyak orang yang nge-host di satu server yang sama. Tentu ada resiko yang besar di situ di mana kalau kita ada satu yang rusak atau satu server rusak, maka semuanya rusak, semua user yang ada di satu server tadi. Nah, kalau cloud hosting ini dia istilahnya nge-isolate atau benar-benar terpisah. Kita masing-masing punya server sendiri dan ada banyak sekali keuntungannya, tentu dia aman dan dibandingkan dengan shared hosting, kita punya full control. Kita bisa nentuin kita mau pakai apa, karena biasanya shared hosting yang sangat didukung itu PHP. Nah, kalau pakai cloud hosting ini atau ada juga VPS atau virtual private server, kalau kita pakai cloud hosting ini kita bisa ngatur sendiri apa aja yang kita install di sini. Jadi kita kayak punya komputer sendiri, kita punya mesin sendiri, terserah kita mau nginstal apa aja di situ, benar-benar bebas. Nah, keuntungan lainnya ada banyak banget, salah satunya scalable yang biasanya shared hosting, dia fix ukurannya, kita pasang 20 GB misalnya buat setahun. Nah, kalau ini sesuai kebutuhan, kalau kita butuh nambah di bulan berikutnya, sangat-sangat mudah, kita bisa ngatur semuanya. Dan tentunya aman dan masih banyak lagi, silahkan teman-teman cari referensi tentang cloud hosting. Di playlist ini sendiri saya akan ngasih contoh gimana cara kita nge-host di DigitalOcean. Websitenya digitalocean.com. Silahkan teman-teman daftar, register di sana. Yang teman-teman akan temukan pertama adalah konfirmasi email. Jadi silahkan diklik di emailnya setelah daftar. Yang kedua, kita harus verifikasi dan juga ngasih billingnya. Jadi untuk sekarang dia nerima antara credit card atau pakai PayPal. Silahkan dimasukkan. Dan yang ketiga, kita bikin droplets-nya. Nah, droplets ini mungkin paling simple sebenarnya, kayak punya folder, meskipun bukan folder sebenarnya. Jadi kita kayak bisa punya dalam satu server beberapa droplet. Nah, di sini kita akan bukan beberapa server, dalam satu akun maksud saya kita punya bisa beberapa droplet. Nah, di sini kita akan bikin satu droplet baru. Ini dia, kita tunggu sedikit dan di sini kita bisa milih apa aja yang kita mau. Nah, di sini kita bisa pakai Ubuntu dengan berbagai macam versinya, ada Debian. Jadi benar-benar kita bebas mau pakai apa aja. Lalu kita bisa milih size-nya di sini. Kita bisa per bulan tentu di sini, atau dia per jam juga ada. Kita bisa milih mulai dari $5 per bulan sampai $640. Tentu kita contohnya ngambil yang paling kecil, di sini saya ngambil yang $5. Lalu kita bisa nambahin juga, saya nggak akan ngeliatin ini dulu, ini buat nambahin block storage-nya. Kita bisa milih lokasinya. Nah, kenapa penting milih lokasi ini? Kita akan nyari lokasi yang terdekat sama target user kita. Karena data-datanya tentu nanti dia ngambil dari semakin cepat kalau lokasinya semakin dekat. Saya akan pilih Singapura karena dia Indonesia istilahnya di sini. Kita bisa ada beberapa tambahan opsi kayak backup, IPv6, dan masih banyak lagi. Saya nggak akan klik apa-apa dulu. Kita lihat lagi sebelumnya, saya harus ngasih tahu kalau di sini kita bisa ada opsi one click apps pada DigitalOcean. Kalau one click apps ini, teman-teman kayak punya otomatis langsung mau nginstal apa yang kita butuhkan. Misalnya di sini kita mau pakai Drupal, kita tinggal klik, dia bakal nginstalin buat kita. Kita mau pakai Magento, dia bakal nginstalin, cukup satu klik aja. Nah, tapi kalau saya pakai one click install gini, kita nggak akan belajar banyak, teman-teman sangat-sangat boleh. Saya akan nyontohinnya nanti kita pakai command line atau terminal buat lewat SSH-nya nanti. Jadi kita bisa bikin SSH sekarang, new SSH key, kita bisa kita lihat di sini how to use SSH key-nya, gimana cara ngambil SSH key-nya, kita bisa baca detail di sini. Saya akan tinggalkan dulu, kita akan tinggalkan di video berikutnya. Teman-teman bisa nambahin jumlah droplet dan juga milih nama hostnya di sini. Silahkan di-create setelah dibuat semuanya. Kita akan lihat melalui command line cara nginstal apa aja yang kita butuhkan di bagian berikutnya.